Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Kawan-kawan yang sangat saya cintai, alhamdulillah pagi ini kita kembali bisa mengagendakan perkuliahan statistik pendidikan ya. Ini pertemuan yang ke-6 ya. Sambil menunggu kawan-kawan yang mungkin masih proses bergabung ya, saya ingin menyapa-nyapa dulu ya sambil nunggu kawannya ya. Yang saya sebut mungkin dimunculkan suaranya ya. Syukur-syukur kameranya menyala ya. Sudah ada Sohibul ya, sudah kelihatan jelas hadir ya. Yang saya harus pastikan hadir itu yang terutama kameranya yang belum menyala ya. Baik, ada Farhan ya. Farhan sudah stay, Farhan? Farhan, halo Farhan? Farhan belum ya, belum stay. Ada Muhammad Najib. Ya, Pak, hadir, Pak. Baik. Ada Faza Mufarokah. Hadir, Pak. Baik. Farhan sudah hadir, Farhan? Belum ya. Ada Siti Nurrohmawati. Hadir, Pak. Baik. Ada Siti Amelia. Hadir, Pak. Baik. Robi Atul Adawiyah. Robi Atul. Baik, belum ya. Kembali ke Farhan ya. Farhan sudah hadir, Farhan? Farhan belum ya, belum hadir. Marisa, Narisa. Hadir, Bapak. Baik. Ada Maratus Soliha. Hadir, Bapak. Nur Habib. Nur Habib. Sudah stay? Belum. Kembali ke Farhan. Sudah hadir Farhan? Halo? Pokoknya kalau Farhan sudah nyala mikrofonnya, kita mulai ya. Farhan? Belum ya. Saya hadir, Pak. Oh, hadir. Mana-mana tadi? Tadi suara siapa ya? Tadi Saya suara. Pak. Oh, Sarif. Oke. Farhan? Sudah hadir, Farhan? Oke. Siti Salwa? Kata-kata yang gue lagi ya dari setiap kalau ada sehari kata-kata yang terus juga ada sedikit. Siti Salwa, halo? Halo, Siti Salwa. Tadi ada masalah katanya Pak di Oh, speakernya. baik ya. Baik, kita mulai ya. Nanti saya panggil lagi yang tadi belum muncul suaranya ya. Kita mulai kawan-kawan ya. Hari ini pertemuan yang ke-6 sesuai dengan di RPS, berarti kita hari ini membahas tentang apa? Ini untuk mengingat RPS-nya ya. Jadi untuk pertemuan yang ke-6 kita membahas tentang apa kawan-kawan? Halo, sudah tahu hari ini kita membahas apa sesuai RPS? Belum. RPS-nya sudah kita bagikan ya, sudah dibagikan, berarti harus sudah tahu, yaitu apa hari ini tuh pertemuan ke-6? Pembersihan data bukan, Pak? Oke, baik ya.
Jadi kawan-kawan harus tahu ya, pertemuan ke-6 itu bahas apa, 7 itu apa, sesuai dengan di RPS ya, sehingga nanti mungkin melakukan persiapan-persiapan sebelumnya ya. Baik, hari ini kita membahas tentang pembersihan data. Pas sekali temanya di bulan suci Ramadan, begitu ya. Jadi ini bicara tentang pembersihan data ya. Bukan penyucian jiwa ya, tapi ini bicara tentang pembersihan data ya. Jadi ternyata bicara tentang statistik itu ada tema itu ya, tema pembersihan data. Saya share screen ya. Nanti seperti biasa beberapa orang akan saya konfirmasi, kita minta untuk mengungkapkan kembali ya poin-poin yang tadi dibahas ya, untuk memastikan bahwa kawan-kawan mengikuti sesi ini dengan baik. Nah, jadi tema hari ini ya, pembersihan data ya. Jadi ini bagian dari pokok bahasan penting dalam ilmu statistik. Mungkin kita kondisikan dulu ya yang noise ya. Oke. Yang mikrofonnya masih menyala mungkin bisa dikondisikan dulu ya. Oke. Jadi pembersihan data ya. Poin-poinnya sudah saya tuliskan ya. Nanti pengembangannya, uraiannya, penjelasannya kita bahas hari ini ya. Sehingga nanti kita mendapatkan pemahaman yang utuh begitu ya. Nah, data yang sudah kita peroleh kawan-kawan itu tidak boleh langsung diolah ya. Tidak boleh langsung dianalisis. Ini poin yang pertama. Jadi data yang kita peroleh ya, kalau kita sudah dapat data nih, itu nggak boleh langsung diolah dan dianalisis, nggak boleh ya, tidak boleh. Nah, mungkin sebelum poin berikutnya, kita itu sudah memperoleh data. Data itu kita peroleh bisa melalui banyak cara ya. Jadi bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung ya. Kalau secara langsung, mungkin melalui pengamatan secara langsung, melalui bertanya secara langsung, gitu ya, atau mengukur secara langsung, begitu ya. Kalau secara tidak langsung, mungkin misalnya data itu kita ambil dari sebuah kantor tertentu atau lembaga tertentu atau penerbit tertentu, gitu ya. Jadi secara umum kita itu bisa mendapatkan data secara langsung atau secara tidak langsung. Itu kalau yang dalam ilmu statistik biasa dikenal dengan istilah data primer, data sekunder, begitu ya. Jadi kalau kita peroleh secara langsung, istilah populernya adalah primer, begitu ya. Kalau kita memperolehnya secara tidak langsung, itu istilah populernya adalah sekunder, begitu ya. Sekunder itu berarti apa? Secara tidak langsung ya. Nah, jadi tadi data itu bisa kita peroleh melalui mengamati atau pengamatan, bisa diperoleh melalui bertanya ya atau wawancara ya, bisa diperoleh melalui mengukur ya atau pengukuran ya. Itu sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Nah, dan data yang sudah kita peroleh itu nggak boleh langsung diolah lalu dianalisis. Itu bahaya ya, nggak boleh. Nah, poinnya kita harus melakukan pembersihan dulu ya, dibersihkan dulu. Jadi data itu harus kita screening dulu ya, dibersihkan dulu. Jadi dibersihkan dari apa? Dari kesalahan dan keanehan, begitu ya. Jadi data kita itu harus bersih dari kesalahan dan keanehan. Jadi kesalahan dan keanehan itu dua hal yang berbeda ya. Jadi salah atau aneh, begitu ya. Aneh itu nggak salah, datanya benar, hanya itu aneh, begitu ya. Nanti ada contohnya ya. Jadi yang penting poinnya, data kita itu harus bersih dari kesalahan dan keanehan ya. Jadi kalau keanehan itu istilah populernya itu adalah outlier ya. Jadi data yang mencil ya, terpencil, aneh, asing dari kerumunan data. Itu data aneh, data asing ya. Sebutannya adalah
outlier bahasa Inggrisnya, ya. Jadi data kita harus kita pastikan bersih dari kesalahan dan keanehan. Itu poin ya. Itu poin. Jadi seperti apa gambarannya ya? Jadi seperti apa gambarannya data yang salah dan data yang aneh itu ya? Dan bagaimana kita mengenali data kita itu mengandung itu atau tidak gitu ya? Nah, jadi berarti ini proses ini atau tahap ini ternyata memerlukan tahapan-tahapan yang ilmiah begitu ya. Jadi berarti ini merupakan bagian dari tahapan ilmu statistik ya. Jadi statistik itu enggak hanya bicara ngolah data ya, ternyata memastikan data itu adalah benar ya, itu juga bagian dari statistika ya, tahapan statistika. Nah, jadi saya ulang-ulang poinnya. Yang kedua tadi adalah data kita itu harus bersih dari kesalahan dan keanehan ya. Sebagai gambaran begini ya, sebagai contoh. Saya mau ngumpulin data tentang tinggi badan siswa ya, tinggi badan siswa. Jadi ada ratusan bahkan ribuan daftar siswanya ya. Jadi siswanya itu ada ratusan bahkan ribuan. Terus ternyata di data itu ya, kalau yang lainnya itu tentang tinggi badannya itu ada yang 160, 165, 170, 180, 150, 140 ya. Lalu kita melihat ada baris tertentu itu ternyata angkanya itu bukan 2 digit. Sorry, angkanya bukan 3 digit, tapi 4 digit begitu ya. Angkanya itu begini. Jadi ada di baris tertentu ya, siswa nomor kesekian itu ternyata tertulis tinggi badannya itu di situ 1562. Misalnya begitu ya. Atau enggak begitu? 1560 kita aja wis ya. Itu berarti berapa? 1560 gitu ya. Kira-kira angka yang seperti itu potensi salah ya, kemungkinan besar yang kayak begitu itu kesalahan atau keanehan? Kira-kira. Jadi keanehan. Oke. Jadi setelah kita melihat sekilas itu kemungkinannya masih 2 ya. Ini data ini intinya tidak wajar ya. Ini bisa jadi salah atau bisa jadi aneh gitu aja. Aneh itu berarti benar, datanya benar ya. Hanya itu aneh, itu mencil outlier ya. Besar kemungkinan kalau di situ tertulis 1650 ya. Itu besar kemungkinannya itu salah atau aneh. Kira-kira ada nggak orang yang tinggi badannya 1560 meter? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, kecil kemungkinannya ya, hampir nggak ada. Maka yang seperti ini besar kemungkinannya adalah salah. Ya, berarti di baris itu, sorry, ini harus dikondisikan ya. Oke, itu besar kemungkinannya salah ya. Nah, kesalahan itu sebabnya atau sumbernya bisa macam-macam ya. Jadi oke, selalu ada noise ya. Oke, saya sambil kondisikan ya. Nah, kesalahan itu macam-macam sumbernya ya. Bisa jadi itu salah proses pengambilan datanya, begitu ya. Bisa jadi itu salah alat ukurnya. Bisa jadi itu salah membaca hasil pengukurannya. Bisa jadi itu salah menulis atau mencatat hasil pengukurannya ya. Jadi saat ngentrinya itu loh salah ya. Jadi tadi alat ukurnya sudah benar, cara ngukurnya benar ya, proses ngukurnya benar, cara bacanya benar. Waktu entry di Excel ternyata itu salah, begitu ya. Jadi salah ketik begitu ya. Ketambahan 0 di paling belakang. Nah, bisa jadi itu juga sumbernya ya. Jadi itu termasuk sumber-sumber salah ya. Nah, jadi yang kayak begitu berarti ada dugaan kuat data yang tadi itu salah ya. Kenapa kita nggak mengkategorikan atau memastikan itu
termasuk data outlier atau aneh ya. Jadi kalau aneh itu berarti data itu benar sih, memang segitu angkanya ya. Memang segitu. Berarti memang ada fakta begitu ya. Jadi fakta ini memang aneh, asing ya. Berbeda sekali dari kerumunan data pada umumnya begitu ya. Nah, jadi sampai di sini kita hanya baru bisa membuat dugaan ya. Oh, ini diduga data ini salah. Oh, diduga data ini benar sih, hanya memang aneh. Jadi sampai di sini kita baru menduganya dulu ya, diduga dulu ya. Jadi caranya gampang, jadi begitu ada. Jadi data yang aneh itu biasanya lebih mudah dikenali ya. Jadi data yang jadi kesalahan itu ada yang mudah dikenali, ada yang sulit dikenali, begitu ya. Ini dulu poinnya. Jadi kesalahan itu ada kalanya mudah dikenali, tapi ada kalanya juga tidak mudah dikenali. Yang berbahaya itu yang mana? Kesalahan yang mudah dikenali atau kesalahan yang tidak mudah dikenali? Tidak mudah. Tidak mudah, Pak. Oke. Jadi yang bahaya itu kesalahan yang tidak mudah dikenali, ya. Jadi kalau tadi ada baris tertentu yang 4 digit itu mudah dikenali. Tapi untuk yang baris-baris yang sama-sama 3 digit sih, tapi itu mengandung salah itu nggak kelihatan, ya. Sama-sama 3 digit ya, padahal di situ salah, ada kesalahan, ya. Jadi kesalahan yang mudah dikenali itu adalah kesalahan yang tidak terlalu tidak terlalu menyita perhatian peneliti ya. Tapi kalau kesalahan itu yang tidak mudah dikenali ya, tidak kelihatan secara visual ya, secara sekilas, itu yang nanti meriksanya repot ya. Data ini benar nggak ya, data ini ya, satu persatunya gitu ya. Jadi kita memastikan data kita itu mengandung data salah dan aneh itu tidak cukup dari yang tampak ya. Ada nggak sih yang selain 3 digit? Oh ada ya. Terus kita memisahkan itu, lalu kita mengatakan yang tersisa ini karena sudah 3 digit semua, berarti sudah tidak mengandung keanehan dan kesalahan. Kita nggak boleh bilang begitu ya, karena yang sama-sama 3 digit pun ya, yang hampir sama tampilannya kayak dengan yang lain, itu juga masih ada kemungkinan ternyata mengandung kesalahan. Nah poinnya yang ketiga itu ya, jika diketahui terdapat adanya data yang salah ya, atau kesalahan, maka harus diperbaiki jika mungkin, atau dibuang jika memungkinkan, jika tidak memungkinkan diperbaiki. Ya. Jadi kalau ada data yang salah, jadi kita periksa ternyata ada kesalahan, ya, oh ternyata ini nggak sesuai nih, nggak. Baik. Jadi kalau ada data salah, berarti harus diperbaiki. Kalau memungkinkan, memungkinkan itu maksudnya gimana? Memungkinkan untuk kita kembali lagi ke lokasi, menjumpai responden yang bersangkutan, memungkinkan untuk mengukurnya kembali, mengukur ulang, ya. Itu berarti masih memungkinkan untuk diperbaiki namanya, ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya kita nggak mungkin lagi kembali ke lokasi atau menemui respondennya, mengukurnya kembali. Ini lokasinya misalnya tidak mungkin, misalnya ya. Tapi kalau hari ini itu mungkin sekali ya. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Jadi kalau tidak memungkinkan, misalnya adalah karena ini percobaan yang memerlukan biaya yang sangat besar, sangat tinggi, eksperimennya mahal, misalnya begitu ya, dananya sudah tidak tersedia, maka untuk mengulang data yang baris kesekian itu rasanya nggak mungkin, misalnya begitu ya. Nah kalau itu yang terjadi, maka data yang salah itu dibuang, ya, tidak disertakan dalam analisis kita, ya, tidak kita pakai. Ya. Jadi poinnya, pokoknya kalau ada data yang sudah diketahui atau dinyatakan itu data salah, ya, ada mengandung kesalahan, maka kesalahan itu diperbaiki jika mungkin atau dibuang jika tidak mungkin diperbaiki. Nah, begitu ya. Berarti intinya sih data itu tidak kita langsung olah, begitu ya. Nah, itu untuk menangani data yang aneh ya. Sorry, data yang salah ya, data yang salah. Jadi penanganannya adalah dibuang atau diperbaiki ya. Diperbaiki kalau masih mungkin itu dicek kembali, dicek ulang ya, diperiksa kembali, dicocokkan dengan faktanya kembali ya, di cross check kembali ya, masih bisa di cross check misalnya begitu. Itu berarti
masih mungkin untuk diperbaiki. Ya. Tapi kalau nggak mungkin, kita nggak bisa cross check untuk data yang ini ya kebenarannya. Ya, ini tidak mungkin lagi ditelusuri, misalnya begitu. Berarti sarannya adalah data itu dibuang. Yang salah itu yang dibuang ya, supaya tidak mengotori data lainnya yang bersih itu. Nah, begitu ya. Poinnya begitu. Nah, poin yang keempat, sekarang bagaimana dengan data outlier ya. Data outlier. Misalnya tentang tinggi badan tadi itu ya. Yang lainnya itu 165, 170, 150, 180, 167 ya, 175. Ini ada satu orang yang atau dua orang yang 200 dan 230 ya. Jadi ada dua orang yang asing ya, yang mencil, yang jauh dari kerumunan ya. Jadi yang berbeda sama sekali. Sorry, yang jauh berbeda ya. Jadi satunya 200, satunya 230 ya. Sementara yang lain tadi itu kisarannya ya 140, 50, 170, 180 begitu ya, di kisaran-kisaran itu. Jadi kalau diurutkan itu dua orang tadi itu lompat jauh ya ke kanan ya. Lebih jauh, lebih besar, lebih tinggi ya. Maka ini kuat dugaannya, ini baru diduga ya. Kuat dugaannya dia merupakan data yang aneh ya. Jadi data aneh itu datanya benar, faktanya betul ya. Memang segitu. Begitu di cross check Rizal ya. Saya beberapa kali ini ya ini mungkin siapa lagi Nikmatul Maula ya. Baik. Jadi intinya data outlier itu ya, data yang asing itu dia faktanya betul, benar, memang segitu. Begitu di cross check, diukur ulang atau dicocokkan, memang dua orang ini segitu angkanya. 200 sama 230. Berarti data ini benar. Tapi data ini dikelompokkan sebagai data yang outlier ya, data yang aneh, begitu ya, data aneh. Nah, pertanyaan saya, kenapa data yang aneh itu dipermasalahkan ya? Tidak disertakan dalam ya kalau memang faktanya begitu ya sudah biarin aja dan ikutkan begitu saja dalam pengolahan data. Kenapa nggak begitu ya? Saya beri ilustrasi begini ya. Misalnya beberapa bulan lagi itu ada kunjungan kepresidenan di sebuah desa tertentu ya. Jadi presiden mau berkunjung di suatu daerah ya, suatu daerah, satu desa. Nah, sebelum berkunjung itu staf kepresidenan menelpon kepala desanya ya. Pak Kepala Desa, kami mau berkunjung ke desa yang Bapak pimpin gitu ya. Nah, sebelum kami nanti tiba di sana, kami ingin mendapatkan informasi, gambaran tentang bagaimana kehidupan masyarakat di desa yang Bapak pimpin, terutama adalah di bidang ekonomi, misalnya begitu. Jadi pemerintah ingin mendapatkan gambaran bagaimana rata-rata pendapatan per bulan masyarakat desa yang Bapak pimpin, misalnya begitu. Nah, setelah dapat telepon itu, lalu kepala desa melakukanlah sebuah pendataan, ya, didata warganya seluruhnya, semuanya dicatat tentang rata-rata penghasilan per bulannya, ya. Jadi per bulannya itu berapa setiap warganya didata. Nah, setelah didata ya dari sekian banyak warganya itu, lalu dihitung rata-ratanya. Jadi dihitung rata-ratanya. Cara ngitung rata-rata, terbayangkan? Jadi dijumlah, terus dibagi dengan banyaknya warga, begitu ya. Ternyata ketemu rata-rata penghasilan per bulannya itu adalah 15.200.000 per bulan. Nah, begitu. Lalu hasil itu dilaporkan ke staf kepresidenan tadi itu. Dilaporkan bahwa rata-rata penghasilan per bulan di desa kami itu adalah 15.200.000 per bulan. Jadi itu yang dilaporkan oleh kepala desa. Nah, kepala desa ini itu tidak memperhatikan kaidah-kaidah ini ya ceritanya ya. Jadi intinya bisa ketemu 15 juta sekian per bulan itu ternyata adalah
sebenarnya faktanya di desa itu ada satu orang yang luar biasa kaya, yang itu rata-rata penghasilan per bulannya jauh sekali lebih besar dari rata-rata pada umumnya orang di warga desa itu. Ya. Yang sebenarnya kalau satu orang ini nggak disertakan dalam perhitungan rata-rata, itu sebenarnya ketemunya penghasilan per bulannya itu adalah Rp1.600.000. Misalnya begitu ya. Tapi karena ada satu orang yang kaya luar biasa tadi itu, yang diikutkan, disertakan dalam perhitungan rata-rata, maka kemudian rata-ratanya bisa ketemu 16 berapa tadi? 15 juta sekian per bulan. Ya. Nah, itu berbahaya nggak? Itu menggambarkan situasi yang berbahaya nggak? Berbahaya nggak? Iya Pak, bahaya. Berbahaya ya. Kenapa? Begitu disertakan, ternyata ketemu rata-ratanya sangat tinggi kayak begitu, dan itu yang dilaporkan. Padahal data itu berimplikasi pada kebijakan pemerintah. Pemerintah itu akan memberikan sebuah treatment, ya, sebuah bantuan, ya, untuk kalau kondisi desanya begini. Nah, ternyata itu laporannya rata-ratanya sangat tinggi. Maka kemudian pemerintah membatalkan rencana untuk pemberian treatmentnya tadi itu. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh kepala desanya tadi itu adalah sebuah langkah yang kurang bijaksana. Mestinya kepala desa itu menyikapi satu data yang aneh itu, ya, bukan dibuang, bukan itu tidak disertakan dalam analisis, tetap dianalisis tapi dipisah. Jadi satu orang ini dipisah. Jadi satu orang ini dipisah dulu, ya. Lalu data yang besar tadi itu, yang lainnya itu diolah. Jadi satu orang dipisah dulu, nggak disertakan dalam perhitungan rata-rata, lalu dihitung rata-ratanya tanpa satu orang tadi itu, ketemulah 1.300.000. Maka laporannya begini. Mohon izin melaporkan bahwa rata-rata pendapatan per bulan di desa kami itu adalah 1.300.000. Namun demikian, jadi ada lanjutannya. Namun demikian, di desa kami itu ada satu warga, satu orang saja yang kaya luar biasa, ya, dan tidak kami sertakan dalam perhitungan ini, ya. Nah, begitu informasinya itu dikemas seperti itu pemerintah mendapatkan gambaran, oh berarti secara umum warga desa di desa bla 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 ini masih perlu mendapatkan bantuan, treatment, bla 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 dan seterusnya, ya. Dan kalau di situ ternyata ada satu orang yang luar biasa, ya, maka nanti bisa salah satu upaya-upaya peningkatannya adalah melibatkan satu orang yang sudah kaya luar biasa itu, dan seterusnya. Nah, itu sebuah langkah yang bijaksana daripada langkah yang pertama tadi itu, ya. Jadi satu orang tadi itu adalah benar, datanya memang segitu orangnya, kekayaannya memang sangat tinggi, ya, benar adanya. Hanya memang itu aneh. Kita sebut outlier, ya. Kita sebutnya dia jauh lebih tinggi dari rata-rata pada umumnya, sehingga dia harus diolah secara terpisah. Karena kalau dia diolah digabung dengan yang lain, maka akan merusak gambaran tentang situasi kelompok besarnya itu, ya. Jadi nanti dalam dunia pendidikan juga sama, ya. Jadi dalam dunia pendidikan itu kita nggak boleh begitu saja melaporkan kondisi kelas itu cukup puas dengan ukuran rata-rata, ya. Jadi nggak boleh. Jadi rata-ratanya 90 dan berarti ini adalah kelasnya sudah sangat baik. Jadi laporan yang hanya menggambarkan rata-ratanya itu tidak cukup baik, ya. Kita juga harus menyertai keterangan-keterangan yang menggambarkan keberagamannya, ya. Jadi rata-ratanya sekian dengan standar deviasi dan mungkin juga atau varian sekian, ya. Jadi dilaporkan variannya atau standar deviasinya, ya. Atau kalau memuat data yang aneh diceritakan. Namun demikian, di kelas ini ada satu anak yang skornya jauh lebih kecil, yaitu 10 atau 20, ya, misalnya begitu. Oh, berarti kelas ini secara umum sudah bagus, tapi di kelas itu masih ada satu siswa yang tertinggal, ya. Jadi nanti ngitung rata-ratanya itu mengecualikan satu anak tadi itu. Tapi satu anak tadi itu diceritakan, ya, untuk melengkapi informasi tentang rata-rata yang umum tadi itu. Nah, begitu ya, clear ya, halo ya. Jadi nanti kalau kita ngolah data, perhatikan apakah data kita itu mengandung outlier atau tidak, begitu ya. Nah, nanti saya kasih gambaran, atau ini saya close dulu. Ada info, ada ilustrasi yang
lebih real ya. Kalau tadi hanya ini ya. Saya bukakan dulu file yang Farhan sudah hadir, Farhan? Sambil saya ini ya. Hadir, Pak. Oke, Farhan sudah hadir ya. Nah, saya ingin oke, ini ya. Ini data yang lebih nyata ya, ini fakta. Oke. Nah, ini penelitian saya ya, tahun 2023. Saya langsung lompat aja ke data yang misalnya ini nih. Ini aja. Ya, ini datanya data asli ya, asli. Jadi ini data tentang lama studi mahasiswa Fakultas Tarbiyah ya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi datanya ini data mahasiswa yang sudah wisuda, ini tahun 2022 datanya ya. Jadi misalnya kalau prodi dari gambar ini, itu kalau prodi pendidikan bahasa Arab itu rata-rata lulusnya di sini ya, di 10 semester ya, itu rata-ratanya ya. Tapi variannya lebih tinggi ya, maksudnya keberagamannya tinggi ya. Kalau ini jurusan manajemen pendidikan Islam itu dia ya sebagian besar ya rata-rata 8 semester, 9 semester ya lulusnya. Tapi ada beberapa orang yang outlier ya. Jadi sangat sangat lama studinya. Ini mencapai 12 semester ya. Ini malah jurusan apa ini? Pendidikan agama Islam ya. Itu rata-rata sih atau sebagian besar sih 8 semester, 9 semester ya. Tapi lihat ini ada yang outlier di sini nih ya. Ini 16 semester ini, tapi hanya satu orang ya, satu orang. Bisa membaca ini ya, gambar ini ya? Bisa ya? Oke. Bisa, Pak, bisa. Baik. Jadi ini gambaran tentang kayak apa sih data outlier itu ya. Jadi mereka yang jauh lebih tinggi atau lebih kecil ya. Kalau di bawah berarti lebih kecil ya. Dari kerumunan. Jadi kerumunannya itu di sini, sebagian besar orang itu ya yang di biru-biru ini banyak orang di sini ya. Tapi yang bintang-bintang ini berarti ini ada satu orang, ini dua orang di sini, ini dua orang di sini ya. Dan seterusnya. Di matematik ini banyak juga yang outlier sampai 16 semester itu banyak di sini ya. Ini bisa berapa nih 5 orang, 6 orang di sini. Tapi umumnya atau rata-ratanya sih di sini, tetap di sini ya. Nah, ini gambaran singkatnya ya. Saya kembali ke slide yang tadi ya. Nah, oke. Jadi tadi poin yang keempat ya. Jadi jika diketahui terdapat adanya outlier, maka harus dipisahkan. Nah, poinnya itu. Bukan dibuang, dipisahkan. Dipisahkan dari analisis. Analisis yang umum ya. Dia harus dianalisis secara khusus masuk dalam catatan atau keterangan tambahan. Begitu ya. Nah, ini poin ya. Jadi kalau ada data outlier aneh, mencil, sangat jauh di atas rata-rata atau jauh di bawah rata-rata ya. Tapi dia jumlahnya nggak banyak. Outlier itu jumlahnya selalu nggak banyak ya. Jadi outlier itu mungkin satu orang, dua orang, tiga orang begitu ya. Kalau banyak namanya bukan outlier ya. Jadi yang kita sebut outlier itu yang aneh itu pasti jumlahnya sedikit ya, jumlahnya sedikit ya. Itu kayak cerita begini loh. Ini ada orang berkunjung ke mall ya. Terus kemudian ada bapak-bapak mendekat ke apa itu? Pusat informasi ya. Bapak ini bilang ke yang bagian di pusat informasi itu minta diumumin kalau dia mengalami kehilangan keluarganya, begitu ya. Jadi minta diumumin bahwa keluarganya nggak tahu, hilang lah, lepas lah ya. Jadi terus ditanya oleh pihak pusat informasinya itu, Bapak keluarga yang dimaksud ini berapa orang?
biar kami umumkan juga. Terus kata bapaknya, keluarga kami ada 8 orang, begitu ya. Nah, lalu pihak pusat informasinya itu bilang, Bapak kalau begitu yang hilang bukan keluarga Bapak. Jadi yang hilang itu adalah Bapak, gitu ya. Jadi bukan keluarga Bapak ya. Jadi artinya bukan bapaknya kehilangan keluarganya, tapi keluarganya kehilangan bapaknya. Nah, ini juga begitu ya. Jadi yang disebut outlier itu ya yang mencil, yang hanya 1-2 orang tadi itu ya. Bukan yang kerumunan banyak orang itu disebut aneh ya. Bukan itu yang aneh, tapi yang jumlahnya sedikit tadi itu yang jauh dari kerumunan pada umumnya. Nah, poinnya begitu ya, poinnya ya. Iya, Pak. Baik. Nah, poin yang keenam ya, menyertakan data yang salah dan atau outlier dalam analisis data adalah berbahaya. Nah, ini poin ya. Jadi menyertakan data yang salah dalam analisis kita atau menyertakan outlier ya, menyertakan sedikit data yang aneh pada kerumunan data yang banyak itu juga berbahaya ya. Kalau menyertakan data yang salah, bahayanya jelas sekali ya. Jadi kalau sudah datanya salah, diolah, dianalisis, lalu dibuat sebuah simpulan, maka bagaimana dengan kebenaran simpulan itu wong datanya salah, begitu ya. Loh, ini kan datanya yang salah tidak banyak, hanya beberapa ya. Tetap saja simpulan yang dibuat berdasarkan data yang mengandung kesalahan itu menjadikan kita ragu-ragu dengan simpulan itu, begitu ya. Baik, termasuk kita menyertakan data outlier dalam analisis kita itu juga berbahaya. Bahayanya sudah kita ilustrasikan kayak yang tadi itu ya, bahaya sekali ya. Jadi dengan memahami yang begini nanti kita mengolah data itu hati-hati ya, nggak langsung pakai software lalu keluar lalu diinterpretasikan, nggak bisa langsung begitu ya. Jadi kita kenali bagaimana data kita, apakah mengandung kesalahan, apakah mengandung outlier ya. Kalau mengandung outlier kita pisah, nanti dianalisis tersendiri menjadi keterangan tambahan atau catatan dan seterusnya. Nah, begitu ya. Baik, poin yang ketujuh, ini sedikit loh ya, nanti kita mungkin nggak sampai jam 10 ya. Jadi kira-kira 10 menit lagi selesai. Nah, poin yang ketujuh ya. Untuk mengetahui adanya outlier, diperlukan langkah-langkah mulai dari identifikasi, deteksi, dan pengujian. Nah, ini poinnya ya, poin yang terakhir. Sampai di poin-poin yang tadi, itu kita hanya menduga, oh ini dugaannya adalah outlier. Kita duga. Jadi intinya kita menyebut ini termasuk outlier atau tidak, itu tidak cukup dengan diidentifikasi awal kayak tadi itu ya, tapi harus diuji apakah ini secara statistik layak disebut sebagai outlier. Sebagai contoh, kalau tadi kan ada orang yang tinggi badannya 200 dan 230. Kita hanya menduga 200 dan 230 itu masuk outlier ya. Karena kita masih ragu-ragu sebenarnya, ini masuk outlier nggak ya kalau 200 itu ya, kalau 230 ya. Kecuali kalau 900 itu mungkin keyakinannya lebih tinggi, betul nggak? Kalau 900 atau bahkan 1000, wah ini kok yakin banget ya. Maksudnya bahkan mungkin ini bukan outlier, ini salah mungkin ya, salah. Tapi kalau 200 itu kan masih dekat dengan 180, ya kan ya? Masih dekat lah. Artinya ini nggak jauh-jauh amat. Tapi ada kemungkinan memang ini masuk di data aneh, begitu ya. Kalau 300 lebih kuat kita menduga bahwa ini outlier. 400 lebih kuat ya. Mungkin saja ada sih orang yang tingginya segitu ya. Mungkin saja ada ya. Jadi dugaannya semakin kuat ya. Nah, intinya adalah memastikan bahwa dia betul-betul outlier atau tidak, itu ternyata perlu diuji secara statistik. Jadi di statistik itu ada pengujiannya ya. Nah, saya lanjutkan. Kalau tahapan identifikasi awalnya, ini tahapan awal ya, untuk ngecek apakah data kita itu mengandung outlier atau tidak. Cara yang pertama ini ya, teknik berbasis data terurut. Jadi data kita itu diurutkan ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kalau tadi kan ada data tentang tinggi badan ya, diurutin aja. Di Excel itu kan ada ya cara ngurutkan data ya, atau di software yang lain juga tersedia ya. Kita urutkan, nanti akan kelihatan data terkecil dan data
besar ya. Lalu kita lihat data yang paling atas atau data yang paling bawah, apakah dia berdekatan dengan data di atasnya atau melompat begitu ya. Jadi tersangka outlier akan tampak mencolok dengan nilai yang jauh berbeda dengan kelompok data lainnya. Jadi kalau sudah diurutkan, itu kan mudah terlihat, betul nggak? Jadi sama-sama 3 digit, di situ ada angka ternyata 615, 615, ya. Atau jangan 615 lah, terlalu besar. Ada angka 315 di situ. Angka itu mudah kita lihat karena posisinya ada di paling bawah. Ya kan? Setelah diurutkan, ya. Atau posisinya di paling atas, ya. Setelah diurutkan. Berarti paling kecil, ya. Nah, apakah angkanya itu mencolok ya dengan nilai yang jauh berbeda, ya. Jadi angka 315 tadi itu kalau dalam kolom data yang belum diurutkan tidak mudah terlihat, betul nggak? Tapi begitu masuk dalam kolom data yang sudah diurutkan itu mudah terlihat. Ya, oh ternyata ada ya di baris paling bawah itu 315 ya. Tadi itu dia berasal dari baris sekian ya. Jadi kalau sudah diurutkan mudah terlihat angka yang mencolok ya. Paling besar atau paling kecil itu apakah dia jauh dari kelompok data lainnya atau tidak. Nah, bisa ditangkap ya poinnya ya. Jadi dengan cara diurutkan. Nah, yang kedua dengan teknik grafikal. Jadi kita menggunakan grafik ya. Yang tadi saya tampilkan itu yang kotak-kotak tadi itu teknik grafikal. Jadi kita membuat diagram kotak atau box plot begitu ya. Atau kita membuat histogramnya. Nanti ada prakteknya ya. Ini teorinya dulu ya. Atau kita membuat diagram pencarnya, scatter plotnya. Nah, ini istilahnya dulu aja. Nanti prakteknya nanti ya. Nah, jadi ini adalah cara-cara untuk mengidentifikasi supaya kita mudah mengenali apakah mengandung outlier atau tidak, gitu ya. Nah, nanti kalau uji-uji statistiknya nanti ada ini ya. Nanti kita bisa pakai teknik 2K, tapi karena ini bukan prodi matematik ya. Nanti saya nggak akan memperkenalkan rumus-rumusnya, formulanya, tapi menu-menu ini nanti ada di software statistik ya. Salah satunya SPSS, bisa menggunakan Minitab ya. Itu software-software yang nanti juga akan saya perkenalkan kepada mahasiswa untuk mengolah data menggunakan aplikasi komputer. Nah, begitu ya. Yang penting kita sudah memahami konsepnya bahwa data itu sebelum diolah dan dianalisis harus dibersihkan ya. Dibersihkan dari kesalahan dan dari keanehan. Nah, poinnya begitu ya. Saya kira clear ya, halo ya. Clear ya? Iya, Bang. Baik, saya kira ini materinya ya. Jadi saya ingin mendengar dulu, mungkin 1 orang 2 orang untuk membuat sebuah ringkasan ya, dengan bahasanya sendiri bebas ya, diolah sendiri. Yang penting apa sih poinnya, gitu saya. Yang menandai bahwa kita betul-betul menyimak ini dengan baik ya. Ini ada 36 mahasiswa ya. Nanti kawan-kawan yang belum sempat bergabung bisa menyimak rekamannya ya, nanti rekamannya akan saya share ya. Baik, hari ini mungkin saya nggak menunjuk, tapi saya ingin ada yang bersedia untuk mengungkapkan. Siapa? Siapa? Halo? Kalau nggak ada, berarti saya tunjuk ya. Ya, nggak ada? Saya mau coba, Pak. Baik, Sohibul Iman. Lagi. Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Saya ingin mencoba menjelaskan tentang materi sekarang, tentang data-data. Jadi, data-data yang didapatkan itu bisa dari bertanya, kemudian bisa dari menganalisis data-data, kemudian dari membaca dan lain sebagainya, Pak. Itu cara mendapatkan data ya tadi. Nah, data yang kita dapatkan itu tidak boleh langsung dianalisis. Akan tetapi data-data tadi yang kita dapatkan itu harus dibersihkan terlebih dahulu.
dari yang pertama itu dari kesalahan, kemudian dari keanehan tadi, atau yang disebut outlier tadi. Nah, kemudian jika ada kesalahan di dalam data tersebut, maka harus diperbaiki. Contohnya tadi Bapak itu mencontohkan tentang mengambil sampel dari rata-rata tinggi badan. Nah, tadi ada yang tingginya itu hampir 1000 kalau di data. Nah, maka ini condong kepada kesalahan. Maka itu harus kalau kemungkinan itu harus diperbaiki kalau ada input yang salah. Kemudian kalau misalkan memungkinkan untuk dibuang, maka itu dibuang. Nah, itu. Kemudian sama juga outlier tadi atau keanehan. Itu juga harus diteliti kembali, karena kalau misalkan kita mencantumkan data-data yang outlier atau yang salah tadi, maka akan bahaya. Juga sama ketika kita mencantumkan data yang salah, maka itu sangat berbahaya sekali, outlier sama kesalahan. Seperti yang dicontohkan Bapak tadi ketika penghitungan sampel uang, kalau misalkan ada yang salah, maka sangat bahaya sekali. Atau apalagi ketika nominalnya salah. Kemudian kesalahan tadi atau outlier tadi atau keanehan tadi itu bisa dilaporkan. Contohnya ketika zakat, misalkan ketua DKM masjid mencari data orang yang fakir miskin, misalkan untuk asnaf pembagian zakat. Nah, kemudian ada salah satu warga yang mampu lah misalkan. Nah, maka si pencari data tersebut melaporkan ke ketua ini, itu misalkan ada 54 orang yang kurang mampu, kemudian dicantumkan, akan tetapi ada 1 orang atau ada 5 orang yang mampu, sehingga penyaluran zakat tersalurkan kepada orang yang kurang mampu tersebut. Kemudian selanjutnya teman-teman mungkin berisi banyak kesalahan yang dapat mempengaruhi pengurangan model M. Nah, untuk mengetahui adanya outlier, maka diperlukan langkah-langkah untuk membersihkan tadi. Yang pertama itu identifikasi, kemudian deteksi dan pengujian. Maka dengan cara-cara ini, data-data tersebut akan lebih spesifik, lebih kuat, dan lebih tepat dalam melakukan sampel. Itu mungkin Pak dari saya, Pak. Baik, terima kasih ya Sohibul Iman ya. Mungkin di kalimat terakhir agar kita yakin atau untuk memastikan bahwa data yang dimaksud itu ternyata benar-benar outlier, begitu ya. Iya, Pak. Langkah-langkah tadi itu untuk memastikan ini betul-betul outlier atau bukan, gitu ya. Oke, bagus sekali ya Sohibul Iman ya. Kawan-kawan, saya kira ini ya, mudah-mudahan ini cukup jelas ya. Halo? Cukup jelas ya, Pak. Iya, jelas, Pak. Pak. Alhamdulillah. Nanti bisa disimak kembali, nanti akan saya share linknya, termasuk juga nanti saya akan bagikan slide-nya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesuksesan. Amin. Selamat puasa, selamat terus belajar, salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.